Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat itu kita bisa saat ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan perkuliahan secara daring atau online ini. Ya, khususnya adalah untuk mata kuliah manajemen konstruksi. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan salah satu metode konstruksi, yaitu begesting dengan menggunakan sistem yang disebut Aluma System. Marilah dengan harapan semoga perkuliahan ini bisa kita laksanakan dengan baik, lancar. Pertemuan atau perkuliahan ini kita buka, kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi ini adalah materi hasil dari salah seorang mahasiswa kita yang kerja praktek di sebuah proyek yang cukup besar, yaitu Podomoro City Deli Medan. Pada saat itu tidak hanya satu mahasiswa, ada 3 yang kerja praktek di sana, lalu kita bagi-bagi, ada yang kaitannya seperti ini ya, metode konstruksi dengan sistem Aluma System ini. Kemudian ada yang nanti bidangnya itu ada bidang K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja, sekarang K3L ya, terus lingkungan. Kemudian ada yang di bidang struktur. Nah, kesempatan saat ini saya akan menjelaskan metode kerja atau metode konstruksi begesting Aluma System. Ini profil dari proyek atau data teknis dari proyek. Ya, nama proyeknya Podomoro City Deli Medan, kemudian pemiliknya itu adalah PT Agung Podomoro Group. Nilai kontraknya besar sekali ya. Ya, hampir 7,8 triliun. Nah, Anda bisa bayangkan ya, nilai kontrak besar, memang ini satu kompleks besar gitu ya. Kemudian untuk konsultannya, untuk konsultan arsitektur itu PT Prada Tata Internasional. Untuk konsep arsitekturnya ini adalah DB Arsitek, perencana strukturnya PT HRT Widya. Kemudian kontraktor utamanya itu adalah PT Totalindo Eka Persada. Konsultan MK-nya PT Jaya CM Construction Management, perencana MEP-nya PT Metacom, kemudian konsultan QS-nya ya, quantity surveyor-nya dan QC tentunya nanti ya. Ini kemudian waktu pelaksanaannya ini memang cukup panjang, yaitu Februari 2014 sampai 2018. Nah, sebelum masuk ke proyek, saya akan mencoba sedikit melihat melihat stakeholder yang terlibat dalam proyek Podomoro City Deli Medan ini. Kalau kita perhatikan, berarti model yang digunakan oleh pemilik proyek yaitu PT Agung Podomoro Group ini menggunakan model construction management yang profesional atau professional construction management. Jadi
manajemen konstruksi yang profesional. Nah, di dalam ilmu manajemen konstruksi, kita mengenal beberapa model untuk untuk pengelolaan proyek konstruksi. Nah, di antaranya ini, ya, kalau model yang tradisional, mungkin Anda juga sudah pernah mendapatkan penjelasan mengenai itu adalah pemilik proyek, maksud saya, ini kemudian ngontrak konsultan perencana untuk mendesain bangunannya, kalau sudah siap selesai, kemudian dilelangkan, atau kalau proyek swasta boleh tunjukkan langsung pemilihan kontraktor, sekaligus ngontrak konsultan supervisi untuk mengawasi pekerjaan. Jadi hanya ada pemilik proyek atau owner, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Nah, kalau model yang konsultan manajemen konstruksi yang profesional, ini adalah pemilik proyek itu pertama kali itu yang dikontrak justru malah konsultan MK ini. Ya, dalam hal ini PT Jaya Construction Management ini. Nah, konsultan manajemen konstruksi semacam ini adalah konsultan manajemen yang menawarkan jasa untuk mengelola proyek. Ya, ada yang mulai dari feasibility study sampai tahapan operasional. Ada yang menawarkan jasa hanya pada proses desain, yaitu perencanaan, kemudian dengan pelaksanaannya saja. Nah, memang ruang lingkupnya itu kalau yang luas ya mulai dari feasibility study sampai operasional, tapi ada yang kemudian hanya perencanaan, EPC ya, engineering, procurement, construction-nya saja. Jadi hanya proses perencanaan, kemudian pengadaan para kontraktor spesialisnya, proses konstruksinya, kemudian operasinya sudah diserahkan kepada pemilik. Nah, kalau ini kelihatannya memang ini mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan para kontraktor spesialisnya, dan perencana dulu ya. Jadi ada, saya ulang, jadi pemilik proyek itu ngontrak konsultan manajemen konstruksi. Konsultan manajemen konstruksi inilah yang kemudian mengelola proyek ini secara keseluruhan. Nah, dia konsultan manajemen itu yang kemudian mencari konsultan perencana, yang menyeleksi, kemudian dia mengawasi kerjanya konsultan perencana. Nanti setelah konsultan perencana ini gambarnya sudah selesai, meskipun belum 100% ya, baru sekian persen selesai, 30-40%, sudah digunakan model, tidak menggunakan model kontraktor utama, ya, tidak menggunakan model kontraktor utama sebetulnya, ya, tetapi dia menggunakan model kontraktor spesialis. Ya, jadi bagian-bagian atau komponen-komponen bangunan itu dipecah-pecah menjadi komponen struktur, komponen arsitektur, mechanical, electrical, ya, plumbing, bahkan sampai dengan landscape. Nah, semua itu yang mengkoordinir, semua itu yang mengelola, ya, yang jadi leadernya itu adalah ini, konsultan MK, dalam hal ini adalah PT Jaya Construction Management. Nah, ini dari struktur organisasi proyek ini adalah menggunakan pola yang seperti itu. Ini adalah lokasi proyeknya. Ini lokasi proyek masih. Ini adalah jenis-jenis bangunannya yang ada. Ya, Anda lihat di sini ya, total luasnya ini sekian ribu, ya, Anda saya saja satu-satu. Ada tower untuk kantor, ya, kemudian macam-macam ini ya penggunaannya. Ya. Oke, ada hotelnya dan sebagainya. Ini denahnya, ya, ini denahnya.
Kemudian ini juga denah. Nah, ini unsur-unsur pengelola proyeknya, ya, seperti yang dicantumkan tadi. Ya, ini pemiliknya adalah PT Agung Podomoro, kemudian kontraktornya ini konsultan MK-nya, perencana arsitektur, perencana sulus, perencana MEP. MEP itu mechanical, electrical, dan plumbing, lalu konsultan QS-nya, quantity surveyor ini. Nah, ini memang contoh proyek yang komplit ya. Semua bidang di kita di teknik sipil ya, ini atau di industri konstruksi ini semua ada di situ. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari struktur organisasi pelaksananya. Ya, ini ada project manager, kemudian ada site manager, ya, kemudian ini ada quality control tadi, ya, ini ke bagian safety-nya, keamanan, kemudian nanti ada bagian engineering, ada surveyor, pelaksana, operasi logistik, lalu khusus untuk backcasting ini adalah Aluma System. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail itu mengenai ini, mengenai metode konstruksi dengan menggunakan backcasting Aluma System. Nah, jadi fokus kita nanti akan ada di sini, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita mencoba sekarang untuk membahas lebih rinci, lebih detail mengenai metode konstruksi backcasting Aluma System. Ya. Jadi begini, dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, ya khususnya pada waktu kita akan memilih metode konstruksi yang akan kita gunakan, ya kita bisa memiliki atau mencoba mencari berbagai informasi yang terkait dengan metode konstruksi, khususnya di backcasting ini. Nah, kemajuan teknologi konstruksi sekarang sudah luar biasa, cepat sekali, sehingga ditemukan beberapa metode konstruksi. Dalam hal ini saya batasi di backcasting saja, ini ada beberapa pilihan. Ya, jadi nanti backcastingnya itu tidak menggunakan model konvensional. Ya, yang sama model konvensional seperti waktu Anda perhatikan kita melaksanakan dormitory dan RIC ya di kampus terpadu kita ini yang dekat lapangan sepak bola itu. Nah, dengan menggunakan scaffolding ya, ngecor lantai 1 selesai, naik lantai 2 selesai, naik lantai 3 dan seterusnya. Nah, model itu adalah menggunakan model yang kita sebut konvensional ya, menggunakan backcastingnya itu menggunakan scaffolding seperti itu. Nah, Aluma System ini intinya ini nanti adalah sistem backcastingnya ini adalah tidak kemudian seperti yang itu tapi khusus ya, dan kemudian juga menggunakan bantuan alat berat, dalam hal ini adalah crane atau tower crane untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah, dimaksudkan dengan inovasi baik itu material maupun metode pelaksanaan pekerjaan itu akan mempercepat proses pelaksanaannya, dan sudah barang tentu nanti tujuan akhirnya itu waktunya lebih cepat sehingga biayanya akan lebih murah. Nah, penggunaan backcasting semacam ini memang kemudian dalam skala yang besar tentunya nanti akan tidak hanya kita gunakan sekali 2 kali, tetapi dalam bisa nanti kita gunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Dan sudah barang tentu ini akan memudahkan dalam pekerjaan karena kita hanya menggunakan alat berat
mengurangi kebutuhan dari tenaga kerja manualnya. Ya. Nah, sebagai pengenalan atau pengertian dari Aluma System, jadi apa itu Aluma System? Jadi Aluma System itu adalah atau merupakan hasil rekayasa engineering bidang konstruksi, khususnya bidang becasting untuk kolom, balok maupun plat lantai. Jadi Aluma System itu nanti memiliki bagian yang memiliki fungsinya masing-masing, sehingga untuk penggunanya harus dilakukan perakitan. Jadi nanti kita rakit, nanti kita lihat di gambar. Aluma System merupakan becasting system yang terpercaya yang telah biasa digunakan di luar negeri dengan sertifikasi dan standarisasi tinggi. Nah, harapannya tadi dengan menerapkan kemajuan teknologi di bidang konstruksi, khususnya di teknologi becasting. Nah, tadi kita akan bisa mempercepat pekerjaan. Yang pertama tentunya dari hasil waktu, kemudian yang kedua itu dari hasil mutu pekerjaan. Kalau becastingnya bagus, ya diharapkan nanti hasil pekerjaannya dalam hal ini adalah cor betonnya, baik itu kolom, balok maupun plat, itu hasilnya juga bagus. Nah, salah satunya sistem itu ini, Aluma System. Nah, langkah yang pertama untuk aplikasi dari becasting Aluma System ini adalah pabrikasi. Ini, jadi sebelum menggunakan Aluma System itu harus dilakukan pabrikasi, yaitu merakit bagian balikan Aluma menjadi satu, yaitu yang disebut sebagai table formnya. Ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi pabrikasi Aluma System. Ini pertama, lokasinya harus luas, mudah dijangkau oleh tower crane ya, karena nanti ngangkatnya menggunakan tower crane. Kemudian dekat dengan tower yang akan dibangun. Ya, tower maksudnya di sini adalah bangunannya, ya, tower yang akan dibangun. Kemudian keadaan tanah pada lokasi sudah dipadatkan atau dibeton. Ya. Nah, ini tabel material pada Aluma System, ada sekian banyak ya namanya, mulai dari base plate, screw jack, handle ya, sampai dengan Aluma beams ya, ini bahannya, kemudian ukurannya, kemudian beratnya. Ini sudah ada tabelnya. Ya. Ini pabrikasi dari Aluma System. Jadi perangkitan rangka utama, perangka Aluma itu dilakukan dengan menyambungkan ini bottom trussnya di bawah ini dan top trussnya ini yang ada di atas ini dengan diagonal brace-nya, jadi ini brace-nya ya, dan bagian-bagian yang lain. Nah, kemudian disambungkan, nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini kira-kira nanti. Ini bagian-bagiannya sekaligus sambungan-sambungannya. Ini pabrikasi dari Aluma System. Ada cross brace ya, ada bracketnya untuk ini. Kemudian ini bagian-bagiannya, ya, satu persatu dirangkai seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini tadi. Terus kemudian yang ini di atas ini seperti ini. Nah, nanti ini ada kita dapatkan ini Aluma beam-nya, kemudian ini multiplex yang nanti menjadi landasan pada waktu kita masang tulangan untuk plat lantai. Ya, ini tambahnya klem-klem dan sebagainya. Kira-kira hasilnya seperti ini nanti fabrikasi Aluma System. Ini tadi klemnya ya, kalau mau ditunjukkan secara detail. Nah, hasil fabrikasinya tadi seperti ini. Nah,
Kemudian pemasangan Aluma System ini ada beberapa langkah. Ya, jadi meja Aluma itu diikat dulu, kemudian diangkat nanti menggunakan tower crane, lalu diletakkan pada area kerjanya. Jadi pada saat pengangkutan dengan crane yang disebut sebagai lifting, ya kaki dari meja atau screw jack itu harus dalam posisi dipendekkan untuk menjaga jika platnya jatuh pada waktu lifting. Kemudian jika sudah pada posisi yang diinginkan, maka dilanjutkan dengan menurunkan kaki mejanya, diatur ketinggiannya dengan nyetel tinggi rendahnya pada button extension staff-nya. Ini adalah urut-urutan langkah. Ya, ini. Nah, peletakan meja Aluma yang lain pada posisi yang diinginkan sesuai dengan letak pada shop drawing yang sudah dibuat. Ini pemasangannya, nanti kira-kira hasilnya, nah menjadi seperti ini. Langkah-langkahnya, ini lifting, pengangkutan, ya, dengan crane, lalu ini sudah sampai di atas, diturunkan kaki mejanya ke base plate-nya seperti ini. Lalu kemudian ini penyetelan ketinggian Aluma, ya, jadi ketinggiannya itu diatur dengan mental tinggi rendahnya pada button extension staff ini. Ya, ini diatur nanti ketinggiannya sesuai dengan elevasi lantai di mana nanti kita lakukan cor untuk balok dan platnya. Ya, oke. Oke, ini peletakan pada area kerja lain-lainnya. Ini posisi meja yang sudah diletakkan pada area kerjanya. Ya, ini sudah pada posisinya seperti ini. Lalu kemudian (67) melanjutkan saja, sudah terpasang. Nah, lalu sebelum kita pasang penulangannya, itu harus dilakukan pengecekan oleh QC atau quality control-nya. Apakah semua sudah terpasang sesuai dengan shop drawing. Nah, ini tugas QC adalah memastikan bahwa semua pekerjaan dari kontraktor dalam hal ini pemasangan dari Begesting Aluma System itu sudah sesuai dengan shop drawing. Kalau sudah sesuai, maka ini pembesian untuk balok dan plat lantai dikerjakan. Gambarnya, nah seperti ini. Ini penyambungan Begesting Aluma System, ya, seperti ini dengan plat dari meja. Kemudian penyambungan multiplex dengan manual kalau mau nyambung yang seperti ini. Lalu berikutnya dilanjutkan, ini hasil penyambungan tadi Begesting untuk plat dan balok ini. Ya, di sini nanti untuk platnya, yang ini untuk baloknya, ya. Sudah, lalu kemudian, ini perkuatan, ya, dilihat dari bawah, ya. Kemudian, nah ini mulai perakitan untuk tulangan balok dan plat lantai. Kalau sudah siap, nah baru dilakukan pengecoran balok dan plat lantai. Nah, kalau sudah sampai di sini ya sebetulnya metode selanjutnya ya sama dengan metode konvensional ya, karena nanti perakitan balok dan plat lantai itu sama, termasuk pengecoran ini menggunakan pompa seperti ini. Ini model yang konvensional pun seperti ini ya. Nah, untuk pengecorannya sudah menggunakan bantuan alat berat seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai cor, kemudian ini setelah 7 hari pengecoran, kita sudah mulai bisa melakukan pelepasan begesting. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini urut-urutan langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, pembongkaran atau pelepasan sistem diawali dengan melepas perkuatan pada balok, yaitu melepas terot dan wing knot-nya tadi yang ada di sini. Ya, kemudian melepas begesting balok,
sisi kiri dan kanan pada balok dulu ya, tidak di sisi bawah ya, tapi kiri kanan dulu setelah lepas ya, seperti metode konvensional mengikuti pola yang seperti ini. Jadi kalau nanti kita ngecor itu bukan bagian bawah yang kita lepas dulu, tapi samping dulu ya setelah 7 hari. Nah, kemudian ini ada tambahan perkuatan, ini lowering device-nya seperti ini. Lalu ini table form tadi, meja broadcasting tadi turun, dipasang roda ini pada button ini untuk memudahkan table form bergeser dan untuk memudahkan bisa dipindahkan. Nah, ini menggunakan yang namanya roller swivel ini. Nah, kalau posisinya ada di tengah, maka digeser ke tepi gedung. Untuk selanjutnya dinaikkan ke lantai untuk selanjutnya untuk digunakan. Ya. Ini kalau mau dinaikkan pada sisi gedung, table form dipasang pada tower crane, ya, dan table form akan dipindahkan ke lantai atas untuk digunakan kembali. Jadi ini adalah cara untuk memindahkan table form tadi dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Pokoknya dari lantai di bawahnya untuk ngecor lantai di atasnya, demikian seterusnya. Nah, ini pelepasannya dengan menggunakan pelepasan urutannya seperti ini ya. Pelepasan broadcasting, penurunan meja, pengangkatan meja, proses liftingnya, nah seperti ini. Ini sudah dilepas, kemudian ditarik, dinaikkan dengan menggunakan tower crane. Oke, ini sudah dipindahkan ke lantai atas ya, untuk digunakan kembali untuk ngecor lantai berikutnya. Ya, berarti pelepasan broadcasting automatic system seperti itu. Nah, ini demikian seterusnya. Ya. Ini contoh, nah ini. Salah satu kelebihan dari Aluma System seperti yang ditampilkan di gambar ini, itu adalah hasil pekerjaannya bagus, ya, jadi rapi, ya, tidak banyak keropos dari cor betonnya, ya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan model yang konvensional, hasilnya itu tidak akan sebagus ini. Ya, kadang-kadang di beberapa titik, terutama ini ya, di sambungan-sambungan ini biasanya terjadi kekeroposan. Ya, karena sistem broadcasting-nya manual, ya kadang-kadang tukang itu kan ahliannya kan berbeda-beda. Kalau tukangnya bagus ya biasanya hasilnya bagus, tapi kalau tukangnya masih baru tapi kemudian digunakan, kontrol dari mandornya kurang, nah biasanya muncul atau ada keropos-keropos di sambungan-sambungan. Tapi kalau ini Anda bisa saksikan, ini hasil cor dari balok dan plat ini rapi, ya. Ini nanti tentunya ini terkait dengan kekuatan yang mendukung hasil pekerjaannya. Ini ya, di sisi lain ya, ini juga bagus sekali hasilnya. Nah, ini juga sama. Ya, ini. Oke, saya kira itu gambaran umum mengenai broadcasting Aluma System. Nah, pada sisi yang lain, ya, saya hanya ingin menambahkan saja, kita di dalam bidang manajemen konstruksi itu seperti yang pernah saya sampaikan, ada beberapa teknik optimasi untuk menghemat biaya. Nah, salah satu caranya, kalau kemarin yang pernah saya
sampaikan itu kaitannya dengan efisiensi di aspek strukturnya, terutama pada waktu tahapan perencanaan. Tapi sekarang kita lihat pada waktu tahapan pelaksanaan, nah seperti ini kita akan bisa melakukan atau membandingkan metode forecasting seperti ini. Kalau menggunakan metode ALUMAS system seperti apa, kalau menggunakan konvensional seperti apa, kalau menggunakan model Perry, ada namanya model Perry itu seperti apa, kemudian metode yang lain itu seperti apa. Itu sebetulnya nanti bisa kita banding-bandingkan. Yang kita kenal metode optimasi seperti ini itu disebut sebagai value engineering. Intinya value engineering itu adalah bagaimana kita menerapkan kalau di bidang metode pelaksanaan, yaitu kita bisa mencari beberapa alternatif metode konstruksi yang dengan beberapa kriteria, ya misalnya tentunya kriteria pertama itu nanti akan menghasilkan pekerjaan yang bagus dengan kekuatan seperti yang sudah dipersyaratkan dalam spesifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut dengan constructability, jadi kemudahan untuk bisa dilaksanakan. Ya, kemudian yang ketiga itu juga terkait dengan tersedianya peralatan yang dibutuhkan, dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini biasanya menjadi tolok ukur utama, itu adalah biaya. Nah, nanti ada beberapa kriteria yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan ya dengan beberapa alternatif tadi. Kalau menggunakan misalnya alternatif satu itu forecasting ALUMAS system, alternatif kedua itu misalnya forecasting menggunakan sistem konvensional, yang ketiga misalnya metode Perry, yang keempat metode X, yang kemudian metode Y, dan seterusnya misalnya sampai 6, ini lalu kita bandingkan. Nah, kita pilih mana yang nanti itu bisa menghasilkan penghematan biaya yang paling besar atau biaya operasionalnya itu yang paling kecil. Nah, itu adalah teknik optimasi. Ya. Baik, jadi ini sekali lagi ini adalah contoh metode konstruksi. Ya. Di bidang manajemen konstruksi, seperti yang waktu kita belajar pertama kali metode konstruksi itu kan di resource ya, sumber daya, di samping ada manpower, kemudian material ya, kemudian alat, kemudian uang. Nah, metode konstruksi itu juga dianggap sebagai satu resource. Ya. Padahal sebetulnya ini bukan resource dalam arti fisik materialnya, tetapi adalah dalam arti pemilihan tadi, ya, pemilihan metode pelaksanaan atau metode kerja yang paling tepat, ya, karena kemajuan di bidang teknologi konstruksi, ya. Kita ini teknologi konstruksi itu alhamdulillah perkembangannya sangat pesat sekali, terutama di dalam teknologi konstruksi, yang mungkin di beberapa kesempatan pernah saya sampaikan, nanti akan muncul dalam 3 bentuk utama. Yang pertama itu akan muncul dalam bentuk ditemukannya material dengan kekuatan tinggi. Ya, tanpa diketemukannya material kekuatan tinggi, misalnya untuk beton pre-stress misalnya, kita sudah mampu precast pre-stress itu bisa sampai 50-60 MPa. Lalu kekuatannya sudah tidak lagi menggunakan misalnya tulangan-tulangan yang konvensional, tetapi kita menggunakan tulangan-tulangan yang strand ya, itu pilihan kabel-kabel itu untuk yang pre-stress. Itu contoh penemuan material-material di bidang konstruksi. Kemudian yang kedua itu muncul dalam bentuk ditemukannya alat berat, ya, alat konstruksi yang itu akan mempercepat proses pekerjaan. Anda bisa bayangkan kalau membangun gedung
tadi seperti berapa lantai tadi 20 30 lantai tanpa diketemukannya peralatan tower crane seperti ini tidak mungkin kita bisa melaksanakan. Ya, jadi tower crane yang semacam ini juga merupakan salah satu bentuk dari kemajuan di bidang teknologi konstruksi, khususnya di bidang alat atau peralatan konstruksi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah ditemukannya metode pelaksanaan yang lebih efisien. Nah, contohnya seperti ini tadi. Aluma System itu adalah metode becasting yang dianggap efisien. Memang sementara ini karena harus menggunakan bahan-bahan yang relatif mahal ya, pakai basisnya kan menggunakan sesuai dengan namanya aluma itu kan menggunakan aluminium ya. Ini memang masih mahal. Kemudian juga menggunakan bantuan alat berat tower crane ini kan juga menyebabkan biayanya mahal untuk operasionalnya. Tetapi kalau ini kemudian kita gunakan untuk areal yang luas, ya, untuk bangunan gedung yang luas, ya, kemahalan ini akan ditutup dengan volume pekerjaan yang besar. Sehingga nanti harga per satuan meter persegi ini menjadi lebih murah ya karena tadi ya pekerjaan yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan ini menjadi luas sekali. Ya, jadi biaya mahal dari penggunaan suatu alat berat itu kalau memang mungkin pekerjaannya relatif volumenya kecil, kalau ini relatif volumenya besar ya akan menjadi efisien dibandingkan kalau kemudian kita memilih tadi misalnya becasting yang menggunakan model konvensional. Nah, ini sangat mahal sekali dengan luasan proyek yang sedemikian besar ini. Ya. Oke, ini tambahan dari saya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi Anda pada perkuliahan ini. Dan kita juga patut bersyukur bahwa perkuliahan ini bisa kita laksanakan dengan lancar. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, perkuliahan ini kita tutup, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.